sedang diuji oleh Allah dengan sebuah perkara yang menurut saya di balik ujian tapi juga merupakan sebuah ujian rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi adalah merupakan sebuah bagian daripada yang di dalamnya tersembunyilah rahasia zatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada, baik di dalam diri kita, baik yang terjadi di kejadian yang ada dalam kehidupan kita, di alam semesta dan di alam manapun yang belum kita tahu, semuanya tidak lepas dari dasar kajian tasawuf, yaitu asma, sifat, af'al dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah merupakan patokan yang dibuat oleh para ahli-ahli atau ulama-ulama tasawuf di dalam mempelajari kajian persoalan materi yang khusus di dalam tasawuf, yaitu yang berhubungan, yang berujung, bermuara, bersumber dari dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kajian itu merupakan sebuah akarnya, berkembangnya dalam kehidupan kita. Artinya dalam kehidupan kita tidak lepas dari ilmu dasar tasawuf. Dan ini perlu saya sampaikan untuk mensosialisasikan, meringankan pemahaman, imajinasi, asumsi yang berkembang bahwa tasawuf itu pelajaran yang sangat-sangat sulit. Itu tidak salah. Tapi juga di balik itu tasawuf adalah pelajaran yang sangat-sangat mulia. Kenapa? Karena pelajaran tasawuf itu pelajaran yang mendasar yang berkaitan dengan kehidupan kita. Karena hidup ini tidak mungkin ada tanpa adanya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak akan pernah ada kejadian tanpa adanya af'al Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak punya cerita kalau tidak ada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup ini tidak ada makna dan simbol-simbolnya, syariat-syariatnya, agama-agamanya, kalau tidak adanya asma daripada Allah Subhanahu wa taala. Asma, sifat, af'al dan zat itu inti kajian yang dikaji lebih detail, lebih mendalam di dalam dunia kajian tasawuf. Dan kajian tasawuf adalah merupakan kajian yang menjadi program di dalam Majelis Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, dan itu tidak akan kita rubah. Hanya kajian yang bisa disampaikan bentuknya hanyalah baru dalam sifat teori. Apa itu teori? Informasi-informasinya, keterangan-keterangannya, petunjuk-petunjuknya, panduan-panduan. Adapun dalam bentuk terapannya, tar dulu. Ini membutuhkan syarat dan aturan yang betul-betul sangat tertib, seperti itu. Makanya setiap orang yang di dalam majelis ini biasanya cenderung berat, gitu. Kenapa? Karena itu menjadi bagian topik, bagian materi, bagian program di dalam majelis ini. Dan bahkan majelis ini pun dengan jelas tegas memberikan nama yang nama itu hanya dipakai di dalam dunia tasawuf, yaitu Nur Muhammad. Tidak ada nama lain dipakai. Kalau orang udah pakai Nur Muhammad itu pasti berbau tasawuf. Itu hampir 70%. Kalau orang pakai nama majelisnya, anaknya, rumahnya, pesantrennya, itu pasti orang tuh
memiliki napas-napas, memiliki benang-benang merah dengan tasawuf. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di majelis ini biasanya orang kalau ngaji berat. Kenapa? Karena pemimpin tokoh-tokohnya pasti rata orang yang sudah menggeluti. Dan di sini juga ciri yang utamanya adalah lebih dominan kepada terapan. Teori tasawufnya jarang terlalu banyak dibahas. Tapi senior-seniornya pasti sudah didorong, diterjunkan dalam dunia tasawuf terapan. Nah, jangan coba-coba ngaji di sini, setelah ngaji, bukan pengaji nggak pernah tuh ngundang orang pengaji, nggak pernah di sini. Yang memiliki hubungan relasi secara pribadi, yang dianggap orang itu butuh pelajaran yang ada nuansa, ada hawa tasawufnya. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah energi yang baik dalam kehidupan para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang mengaji di sini itu jangan pernah lupa bahwa berangkatnya majelis ini dibentuk karena jiwa ruh tasawuf. Tetapi kajian tasawuf yang diterapkan di sini hanyalah baru 3